Assalamualaikum, macam mana suara oke? Waalaikumsalam warahmatullah. Salam. Oke, Abi. Sini. Oke, siap. Kita mulai? Oke, boleh, Abi. Ucap ya. Ya Rabbi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim. Wa naf'a wal intifa'. Wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi di kelas ke-10 ya. Ke-11. 11. Ya. Kelas ke-11 daripada kitab Qawaid Asasiyah fi Usul Fikih ini. Setelah yang lalu, kita menyelesaikan sudah, kita masuk khos, kita masuk taksis ya. Kita selesaikan taksis kitab bil kitab, taksis sunnah bis sunnah, taksis kitab bis sunnah. Sekarang kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu apa? Taksis sunnah apa? Bil kitab. Taksis ini, dia ini lebih ringan daripada nasakh. Karena taksis ini apa ya? Taksis ini Anda memakai kedua nas secara bersamaan. Maknanya ketika ada dua nas daripada kitab ataupun sunnah bertentangan, Anda memakai kedua-duanya. Maknanya nas ini di tempat yang satu, satunya di tempat yang satu lagi. Maknanya dalam taksis itu Anda memakai kedua-dua nas. Berbeda di dalam nasakh. Nasakh itu Anda menonaktifkan dan membuang salah satu nas. Itu yang perbedaan sangat signifikan antara taksis dan nasakh. Cuma nanti di dalam ketika Anda praktek ya, ini kan hanya teori ya. Yang umum kadangkala nas ditaksis dengan kitab ditaksis dengan sunnah ataupun sebaliknya. Kadangkala nanti ketika Anda itu sudah praktikal taksis, kalau Anda semoga ya sampai derajat mujtahid walaupun latihan, walaupun cuma praktikal, trainee mujtahid. Nanti Anda akan pening mana yang mukhassis, mana yang mukhassos. Praktikalnya di situ yang susah. Oh, kenapa kok yang E ditaksis dengan yang B? Kenapa kok tidak sebaliknya? Itu kena Anda jelaskan itu. Karena itu saya itu ketika tengok-tengok Wahabi mengatakan bahwasanya amik daripada kitab wa sunnah, banyak daripada mereka itu masih belum bisa bahasa Arab. Bahasa Arab tak ya usul fikih ada level-level tinggi usul fikih itu basic bahasa Arab, alif ba ta, mereka masih baca terjemahan. Kif inti mau amik daripada kitab wa sunnah. Anta mungkin mukhassis wal mukhassos, anta masih belum tahu bezanya, khos mutlak dan am tak tahu bedanya, anta nak amik daripada kitab wa sunnah. Karena itu Imam Sanusi itu mengatakan bahwasanya amik daripada dhawahirul kitab wa sunnah aslun min usulil kufur. Fe'lan hada yakni bagi orang-orang yang tidak tahu, bagi orang-orang yang bukan ulama kemudian langsung amik daripada kitab wa sunnah akan menjadikan dia jatuh di dalam kekufuran. Karena wallahu alam ya, ini yang saya tahu daripada pengajian saya di ilmu kalam, bahwasanya Al-Qur'an ini bukan cuma hidayah bagi manusia, tapi juga ujian. Saya kira di dalam Al-Qur'an pun ada ujian. Daripada aspek bahwasanya di Al-Qur'an ini kama saya tiba ada qalil, ada beberapa nusus, namanya nusus mutasyabihat.
Yang mana di situ banyak orang-orang itu failed. Kalau memang Allah hanya ingin menjadikan Al-Quran itu hidayah saja, niscaya lafat-lafat Al-Quran itu oleh Allah dijadikan semuanya itu nas dan tidak yahtamilu takwil, tidak perlu Anda belajar usul fikih. Allah bisa apa tidak menurunkan Al-Quran dengan semua lafat yang jelas? Bisa-bisa saja. Tapi kenapa untuk memahami Al-Quran Anda kena belajar bahasa Arab, kena belajar balaghah, kena belajar ilmu kalam, mantik, kena belajar usul fikih? Kenapa untuk memahami Al-Quran Anda memerlukan instrumen yang sangat banyak sekali karena susahnya Al-Quran? Apakah Allah tidak mampu untuk membuat Al-Quran lebih mudah, lebih selesai daripada ini? Bisa-bisa saja. Cuma kenapa Allah membuat semacam ini? Ya karena memang Al-Quran itu bukan hanya untuk hidayah, tapi juga ada unsur untuk menguji manusia. Ketika Anda ikut SOP, ketika Anda membaca Al-Quran, belum tentu Anda itu langsung mendapat hidayah. Belum tentu. Anda mendapat hidayah kalau Anda mengikuti SOP yang benar. Kalau Anda tidak mengikuti SOP yang benar, fa'amal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Yani orang-orang yang tidak mengikuti SOP yang benar ketika membaca Al-Quran dalam ayat-ayat mutasyabihat terutama, maka dia itu akan terjerumus di dalam mentakwilkan semau hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya, atau dia itu hanya ingin menfitnah baina orang-orang muslim. Karena itu apa ya? Istimbat daripada kitab wa sunnah langsung itu bukan sesuatu yang Anda dapatkan dengan mudah. Itu memerlukan training yang sangat lama sekali. Ya, nih Syekh Said Qodha itu mengatakan kalau Anda sudah belajar kitab ini, Anda sudah memahaminya, baru Anda boleh mulai belajar berijtihad, mulai coba berijtihad macam mana. Karena kan belum tentu kan orang itu graduate perobatan langsung jadi dokter. Kan tak macam itu kan. Ada ada belajar dulu coba. Sekarang bagaimana Anda praktikal yang ada di kitab kepada orang. Karena itu orang ketika graduate dokter, dia tak langsung menjadi dokter, dia menjadi asisten dokter dulu. Tengok hanya boleh injek saja. Kamu injek. Terus macam itu sampai 4 tahun. Sampai 3 tahun. Tengok dokter bagaimana cara dia operate. Tengok dokter bagaimana cara dia buat buat obat. Terus semacam itu selama beberapa tahun. Kenapa? Ya karena urusannya untuk praktikal apa yang ada di kitab ke dunia nyata tidak mudah. Anda perlu Anda perlu waktu lebih daripada waktu Anda belajar di buku saja. Wallahu a'lam ya. So, tengok takhsis sunnah bil kitab. Bagaimana hadis bisa ditaksis dengan Al-Qur'an. Amma takhsis sunnati bil kitab fadzalika jaizun wa minhu hadits la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. Di antara tahsisul sunnah bil kitab adalah hadis bahwasanya Allah tidak menerima sholat satu daripada kalian ketika berhadas sampai kalian yatawaddo, sampai kalian itu berwudu. Fa inna umumal hadis yufidu adama sihhatis shalah illa bil wudu. Hadis ini secara umum berfaedah bahwasanya orang yang tidak wudu sholatnya tidak sah. Akan tetapi umum ini ditaksis. Maknanya semua dalam keadaan apapun kalau Anda sholat tanpa wudhu tidak sah. Sawaun ada air, sama ada air atau tidak ada air. Kalau tidak ada apa, macam mana? Ya tak ya sholat. Macam itu. Nanti tunggu sampai ada air. Akan tetapi umum hadis ini, taksis hadis ini hanya untuk ketika ada air saja. Maknanya kalau Anda sholat, kalau Anda nak sholat kemudian ada air, sholat Anda tidak akan sah sampai Anda wudhu, sampai Anda sampai Anda wudhu. Kalau ada air, kalau tidak ada air macam mana? Kalau tidak ada air, hukum ini tidak masuk di hadis tersebut, tapi hukum itu keluar dan masuk kepada ayat dikeluarkan daripada hadis tersebut oleh ayat yang lain. Apa itu? Namanya ayat tayammum, wa in kuntum mardo au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Kalau kamu itu sakit au ala safarin, kamu itu bepergian
hati-hati ya, bepergian ini bukan maknanya Anda musafir, bukan. Ala safarin di dalam babu tayamum menurut mazhab Syafi'i, ala safarin kamu di tempat yang tidak ada airnya. Biasanya tidak ada airnya. Bukan kamu bepergian karena kadangkala tempat kamu bepergian itu banyak airnya. Maknanya ala safarin di tempat yang biasanya tidak ada air, Anda musafir atau tidak. Oh, rumah Anda mana? Rumah saya Kedah. Kedah sering ada air apa tidak? Jarang. Ada air itu sebulan sekali. Maknanya Anda itu musafir. Di dalam babu tayamum, walaupun itu rumah Anda. Berbeza ya. Loh, apa HPP? Berbeza. Kalau Anda tayamum dalam keadaan safar atau di tempat yang sering tidak ada airnya, itu nanti Anda tidak wajib untuk mengqadha puasa, tidak wajib untuk mengqadha sholat Anda. Kalau Anda di tempat yang sering ada airnya, maknanya dari seminggu ini 2 hari tidak ada air, 5 hari ada air. Itu namanya apa? Hador, lawannya safar. Maka Anda ketika bertayamum di tempat yang sering ada air, Anda wajib untuk mengqadha sholat Anda. Auja ahadum minkum minal ghaiti, atau datang daripada tandas, maknanya kencing ataupun berak. Aula mastumun nisaa, atau kalian menyentuh perempuan. Falam tajidu ma'an fatayammamu, dan kalian tidak mendapatkan air, bertayamumlah. Soi dan toyiba, soi ini cakap saja debu yang suci, debu yang suci. Maknanya ayat ini mengatakan kalau kalian berhadas kecil kemudian nak sholat dan tidak ada air, maka bertayamumlah. Ayat ini mengkhususkan hadis yang sebelumnya yang mengatakan bahwasanya dalam keadaan apapun kalau Anda nak sholat, wudhulah. Ayat ini mengatakan oh tidak, Anda diperbolehkan tayamum kalau tidak ada air. Li'anna qaulahu fatayammamu amrun wal amru bi syai' far'u sihhatihi fayaktadi sihhata shalah bidunil wudu. Maka kata-kata fatayammamu itu adalah perintah, dan perintah untuk sesuatu itu adalah menunjukkan bahwasanya yang diperintahkan itu sah. Tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang diperintahkan tidak sah. Lah kenapa Allah memerintahkan? Kan tidak mungkin kan? Allah itu memerintah sesuatu, maknanya engkau kena lakukan apa yang aku perintahkan. Itu menunjukkan bahwasanya kalau kamu melakukan apa yang aku perintahkan, anta takyah melakukan lagi. Maknanya kalau kamu melakukan perbuatan Anda itu sah. Tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu dan kalau dilakukan perintah itu tidak sah. Loh, bagaimana kita melakukan perintah Allah ketika itu? Maknanya tayamum itu ketika tidak ada air hukumnya apa? Sah. Dan sholat dengan tayamum tanpa wudhu juga hukumnya sah. Fatakunu hadhil ayah mukhassisatun bil hadis. Maka ayat ini mengkhususkan salah satu daripada keadaan yang dimasukkan ke dalam hadis, dikeluarkan keadaan itu dan masuk ke dalam ayat ini. Kemudian ada lagi yang kedua, takhsisul Quran bil ijma, bahwasanya Al-Quran kadangkala ditaksis dengan ijma. Ijma ini adalah sesuatu yang paling kuat. Dia lebih kuat daripada Quran, daripada sunnah. Kenapa? Karena ijma ini adalah akumulasi daripada ijtihad. Maknanya ketika ada ulama, ada mujtahid, ada Imam Syafi'i contohnya berijtihad di dalam sebuah masalah. Oh, hukumnya ini sah. Beliau tengok daripada hadis. Kemudian Imam Abu Hanifah juga cakap sah tengok daripada Quran. Imam Malik juga cakap sah tengok daripada qiyas. Imam Ahmad bin Hambal juga sah tengok daripada dalil yang lain. Akhirnya di dalam masalah ini hukumnya sah daripada banyak sekali hadis. Kumpulan daripada hadis ini, kumpulan daripada dalil ini menjadi satu, itu namanya ijma. Itu namanya apa? Ijma. Karena itu ijma adalah dalil yang paling kuat, yaitu adalah konsensus. Maknanya Al-Qur'an tidak bisa untuk melawan ijma, karena di dalam ijma juga ada Al-Qur'an. Hadis tidak bisa melawan ijma, karena ijma adalah kumpulan daripada Quran, hadis, qiyas, dan dalil-dalil yang lain. Ketika ulama sudah mengatakan ini adalah ijma, ketahuilah di dalam kata-kata ijma ada banyak sekali dalil. Jelas perkumpulan dalil lebih kuat daripada satu dalil. Karena itu, mana yang lebih kuat, Al-Quran apa ijma? Jelas ijma lebih kuat, karena di dalam ijma juga ada Al-Quran dan lebih daripada Al-Quran. Ketika
Al-Quran bertentangan dengan ijma, kita tengok dulu apakah bisa jamak dengan taksis. Bisa, maknanya Al-Quran ditaksis dengan ijma. Contohnya apa? Taksisul Quran bil ijma. Amma taksisul Qur'ani bil ijma fajaizun wa mithaluhu qauluhu ta'ala walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah. Dibilang orang-orang yang yarmunal muhsanat, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang suci daripada berzina, yakni oh fulanah ini berzina padahal dia tidak berzina, yang belum pernah didakwa berzina, tidak pernah bersalah berzina, kemudian dia menuduhnya berzina, kemudian orang ini tidak bisa untuk mendatangkan 4 saksi untuk menguatkan tuduhannya. Maka cambuklah orang ini 80 kali. Orang yang menuduh seseorang yang menuduh orang lain itu berzina dan tidak bisa untuk membuktikan tuduhannya dengan 4 orang laki-laki yang adil, maka orang ini dinamakan qadhif, menuduh tanpa bukti, menuduh zina tanpa bukti. Menuduh zina tanpa bukti ini adalah sesuatu yang khas, hukumannya 80 kali cambuk. Hukumannya lebih teruk daripada menuduh kafir. Jadi kalau saya cakap, oh Zaidun kafir, ternyata saya tidak bisa untuk membuktikannya, saya mungkin hanya dipenjara, atau mungkin dipukul beberapa kali, atau meminta maaf. Tapi kalau saya menuduh, oh fulan berzina, dan saya tidak bisa untuk membawa 4 saksi secara spesifik melihat dia berzina, maka saya dicambuk 80 kali. Perbuatan yang saya lakukan itu namanya qadhf. Namanya apa? Namanya qadhf. Ada hikmahnya, Anda tengok di dalam Maqasidus Syariah, kenapa kok menuduh kufur, cambuknya mungkin hanya 5, 6, 7, 10, tapi kenapa menuduh zina cambuknya sampai 80? Apakah kekafiran lebih ringan daripada zina? Semuanya itu ada hikmahnya. Kenapa menuduh zina? Menuduh zina secara khas, cambuknya itu 80 kali. Afadatil ayah anna haddal qadhf samanuna jaldatan alal hurri wa ghairihi. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya haddul qadhf itu 80 kali cambuk bagi orang yang merdeka dan hamba sahaya. Akan tetapi ijma mengatakan bahwasanya haddul qadhf ini, kalau yang menuduh orang lain berzina itu adalah hamba sahaya, yang semestinya cambuknya itu 80 kali, setengahnya menjadi berapa? 40, menjadi 40 kali. Dan ini ada ijma, maka ijma itu akan mengkhususkan umumul ayah, kan walladzina, orang-orang yang menuduh berzina, siapapun itu, tak kisah dia hamba sahaya, tak kisah dia orang merdeka, laki-laki ataupun perempuan, semuanya kena dicambuk berapa? 80 kali, selama dia tidak bisa untuk mendatangkan 4 saksi. Akan tetapi ijma mengatakan kalau dia itu adalah hamba sahaya, maka hadnya itu dipotong menjadi setengah. Fawajaba alainal amal bil ijma al mukhassis wa in lam na'rif mustanadah. Maka kita wajib untuk mengamalkan ijma yang mengkhususkan ayat ini, walaupun kita tidak tahu ijma ini sandarannya apa. Kita tidak perlu untuk tahu. Kenapa? Karena ketika ulama itu mengatakan ijma, maknanya ada sandarannya. Mungkin kita tahu, mungkin kita tidak tahu. Cukup ulama mengatakan ijma, pasti ada sandarannya. Karena tidak mungkin ijma terjadi tanpa ada sandaran. Kenapa? Li'annal ijma'a huwa binafsihi dalilun qa'imun fala yasihhu su'al an dalilihi. Karena ijma itu sendiri adalah dalil, dan Anda tidak perlu untuk menanyakan apa dalilnya ijma. Tidak perlu, seperti kalau seamanya dalil, perlu dalil. Nanti Al-Quran pun juga perlu dalil. Ayat ini dalil, apa dalilnya? Anda tanya apa dalilnya, Al-Quran itu dalil, lah repot nanti. Nanti dalilnya itu juga perlu dalil terus semacam itu sampai tidak ada hentinya. Selama Al-Quran, qiyas, sunnah, ijma adalah dalil, ketika ada sabata hukum dengan satu daripada 4 ini, Anda tidak boleh tanya, apa dalilnya qiyas? Apa dalilnya Quran? Apa dalilnya hadis? Karena hadis itu sendiri adalah dalil. Fad dalil la yus'alu an dalilihi.
Wa illa saya tasalsal nanti. Oh, dalilnya ini adalah ini. Oke, ini juga dalil. Anda kena tanya dalilnya juga apa? Terus sampai tidak ada apa namanya ujungnya nanti. Kecuali dibilang na'am ya soal an thubutil ijma. Memang diperbolehkan. Oke, ini ijma. Apa dalil thubutul ijma? Anda kan mengatakan qad ajma al ulama. Oke, sanadnya ijma mana? Maksudnya apakah memang benar ini ijma? Ini kan hanya klaim daripada anta. Oh, memang ini ijma. Dalilnya adalah disebutkan dalam kitab ijma'nya Imam Nawawi. Sudah, Anda tidak boleh cakap lagi. Anda cuma boleh tanya siapa ulama yang mengatakan ini adalah ijma. Bas, laksar walakol. Tapi ketika sudah ada ulama mengatakan memang ini adalah ijma dan ijma qaim wa tsabit, Anda tidak boleh tanya lagi di atas itu. Karena Anda tanya, Anda meragukan ijma itu sendiri. Wallahu a'lam. Kita tunggu azan kejap, azan kejap. Naam, yasihu soal an thubutil ijma fayuqalu hal thabatal ijma ala hadhil masalah. Yakni Anda cuma boleh tanya apakah memang benar ijma sabit terhadap masalah ini? Oh iya, sabit. Apa dalilnya kalau memang ada ijma? Disebutkan oleh ulama fulan. Cukup ketika sudah sabit ijma ini daripada kalam ulama fulan, Anda tidak boleh untuk ingkar, tidak boleh untuk menanyakan di atas itu. Kenapa? Karena Anda menanyakan di atas itu, Anda meragukan keabsahan ijma itu sendiri. Dan ada tomah ya ini. Dan ijma ini nanti bila-bila ketika masuk babul ijma, insya Allah akan saya jelaskan lebih detail lagi. Karena ijma ini sesuatu yang sangat penting sekali. Adanya United Nation, adanya dewan rakyat itu, semuanya itu adanya pilihan raya, itu nau'un min anwa'il ijma. Nau'un min anwa'il ijma. Wa hadza mahallu bahtsin wa nadhar. Lakin idza thabata annal ijma'a qadin aqada ala mas'alatin minal masail fala yasihhu tawaqquf fil amali bihi. Akan tetapi kalau sudah sabit bahwasanya ijma itu terjadi di salah satu masalah, maka Anda tidak boleh untuk tawakuf untuk mengamalkannya. Karena kalau Anda tawakuf untuk mengamalkan ijma setelah Anda tahu memang benar-benar terjadi ijma, maka Anda meragukan konsensus para ulama. Anda meragukan bahwasanya ulama itu mungkin salah semua. Itu tidak boleh semacam itu. Wala yasihhu su'al an dalilihi bal dzalika mahdu jahlin bil usuli wal qawaid. Anda tidak boleh tanya apa dalil ijma. Anda tidak boleh tanya karena kalau Anda itu menanyakan, ulama dalil ijma itu apa? Anda tidak perlu tahu. Yang Anda tahu ini adalah ijma dan pasti ada dalilnya. Dan ini bukan apa ya? Sebagian orang itu mengklaim bahwasanya ijma itu adalah caranya para fuqaha wal usuliyun untuk memonopoli kekuasaan. Jadi kita tidak boleh untuk memberikan kekuasaan kepada pemerintah, pada kerajaan. Kita kena buat sebuah sistem. Ketika kita sepakat, tidak boleh untuk ditakwil. Seperti kalau di Syiah itu ada namanya Imam Maksum. Kalau Imam Maksum cakap, sudah semuanya settle. Di ahli sunnah juga ada semacam itu, namanya ijma. Kalau ijma itu cakap, ijma terjadi, semua orang tidak boleh komplain. Jadi ada sebagian orang mengatakan bahwasanya ijma itu adalah cara para fuqaha untuk memonopoli dan memanipulasi hukum. Hadza mahdu jahlin wa taqawul. Anda tidak tahu apa
makna daripada ijma. Insya Allah nanti ketika babul ijma akan saya jelaskan sedikit pasal apa itu ijma, dan ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena orang-orang sekarang, dunia ini semuanya berputar pasal ijma. Di dalam kerajaan, dalam internasional ada namanya ijma, ada namanya undang-undang internasional, ada namanya United Nation, ada namanya ASEAN, ada namanya ini, ada namanya itu. Semuanya bahthun anil ijma. Lil asaf kita orang-orang muslim masih tidak yahtam bil ijma. Kita yahtam bil khilaf. Ikhtilaful ulama, ikhtilafu fulan. Ya akhi. Dunia sudah pergi semua ke ijma, anta masih di ikhtilaf. Bagaimana anta adalah umat yang membuat basic ijma, tapi sampai sekarang anta masih gaduh pasal apa namanya? Anta masih gaduh pasal ikhtilaf. Aib ya nih. Jaidan. Taksisul kitab wa sunnah bil qiyas. Wa kama annahum khassasul kitab bil ijma, kadzalika khassasul kitab wa sunnah bil qiyas al mustanad ila nassin khas. Dibilang seperti annahum, yakni para usuliyun itu mengkhususkan Al-Quran dengan ijma. Kadalika begitu pula Al-Quran dan sunnah itu kadangkala mukhassos dengan kias, yang mana kias itu bersandarkan dengan sebuah dalil yang khas. Wahwal asoh, ini adalah pendapat yang paling benar, maknanya Al-Quran dan sunnah bisa ditaksis dengan kias. Dan ini yang dikatakan oleh 4 imam dan Imam Asy'ari. Kenapa? Karena memang terjadi, yakni sesuatu itu boleh. Apa dalil sesuatu ini boleh? Mutakalimun mengatakan al-wuqu' adallu dalilin alal imkan. Ini mungkin apa tidak ya? Terjadi loh, terjadinya sesuatu menandakan perkara ini mungkin. Kalau dia tidak mungkin untuk apa namanya? Terjadi. Fal wuqu' adallu dalilin alal imkan. Maknanya apakah memang bisa Al-Quran dan sunnah ditaksis dengan kias? Bisa. Dalilnya apa? Terjadi. Sudah terjadi. Ketika dia terjadi, maknanya itu bisa dan mungkin. Apa? Al-wuqu' adallu dalilin alal imkan. Ini penting sekali ya, dulu pun ketika belajar ilmu kalam pun, ma huwa adallu dalilin alal imkan. Semua penting. Apa ya? Al-wuqu'. Sahih. Betul. Al-wuqu' terjadi. Apa contohnya taksisul kitab bil qiyas? Tengok. Taksisul Al-Quran dengan qiyas terjadi. Apa contohnya? Az-zaniyatu wa zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan dan penzina laki-laki, cambuklah setiap daripada mereka itu 100 kali cambukan. Ini mencakup hamba sahaya dan orang yang merdeka, laki-laki ataupun perempuan. Akan tetapi al-amah, hamba sahaya perempuan, maksus dengan ayat yang lain, fa'idha uhsinna fa'in ataina bifahishatin fa'alaihinna nisfu ma'alal muhsonati minal adab. Kalau hamba sahaya perempuan itu sudah menikah dan tidak pernah berzina, kemudian tiba-tiba dia berzina, maka setengah daripada adabnya apa namanya? Muhsonat, yaitu berapa? Kalau 100 ya, setengah berapa? 50. Maknanya ayat ini hanya mengeluarkan hamba sahaya perempuan daripada 100 kali cambukan menjadi 50 kali cambukan. Lah hamba saya laki-laki macam mana? Fahadhil ayah afadat tansifal haddi alal amah. Ayat ini menunjukkan bahwasanya hamba sahaya perempuan munassof, setengah, hukumannya setengah. Apa namanya? Wadzalika biqaulihi fa'alaihinna nisfu. Apa dalilnya setengah? Karena ayat mengatakan atas mereka setengah. Wa khassasat umumal ayah al-ula lakinnaha lam tadhkuril abda wa innama dzakaratil amata faqat wa huwa yashtariku ma'aha fil illah. Ayat ini hanya menyebutkan hamba sahaya perempuan. Hamba sahaya laki-laki tidak disebutkan. Kalau hamba sahaya laki-laki berzina, cambukannya 100 apa 50? Saya tidak tahu. Yang disebutkan di dalam ayat hanya apa namanya? Hanya hamba sahaya perempuan. Hamba sahaya perempuan kalau berzina setengah daripada hurrah, setengah daripada perempuan yang merdeka. Mumtaz jiddan.
Kenapa hamba sahaya perempuan didiskon? Karena dia hamba sahaya. Atau karena dia perempuan? Oh tidak. Kalau memang karena dia perempuan, seharusnya penzina perempuan pun juga 50. Maknanya perempuan bukan sebab dia didiskon. Maknanya apa sebab dia didiskon? Sebab dia didiskon adalah karena dia hamba sahaya. Karena dia hamba sahaya. Kalau memang sebabnya adalah hamba sahaya laki-laki pun juga hamba sahaya. Maka laki-laki pun karena dia juga hamba sahaya laki-laki karena dia juga hamba sahaya, haknya didiskon menjadi setengah. Itu namanya kias. Ketika Anda tengok, oh ini kenapa setengah? Karena dia hamba sahaya. Hamba sahaya menjadi ilah. Ketika hamba sahaya itu menjadi ilah, dikiaskan kepada ilah ini perkara-perkara yang lain selain apa namanya? Selain hamba sahaya perempuan. Cukup sampai di sini. Saya iktiraf nanti Anda malah tak paham. Tapi inti daripada kias semacam itu. Ketika Anda tengok sebuah masalah yang juz'i, masalah yang spesifik, Anda ambil daripada masalah itu sebuah makna yang umum. Karena makna yang umum ini sabit, Anda ambil daripada makna yang umum ini sesuatu makna yang umum, kemudian dari makna yang umum ini Anda bisa apa namanya memberikan hukum-hukum yang ada di sini ke perkara-perkara yang lain lah. Makna yang umum ini dinamakan ilah. Namanya apa? Ilah. Dari hamba sahaya perempuan, Anda ambil ilah hamba sahaya. Maknanya hukum setengah itu karena dia hamba sahaya. Lah kalau memang sebabnya itu hamba sahaya, tak kisah laki-laki ataupun perempuan. Dari sini kita mengatakan bahwasanya hamba sahaya laki-laki dikiaskan kepada hamba sahaya perempuan. Apa hukum yang dikiaskan? Sama-sama mendapat setengah diskon. Maknanya hamba sahaya laki-laki dikeluarkan daripada ayat azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, dikeluarkan daripada ayat itu karena dikiaskan kepada apa namanya perempuan. Itulah maknanya taksisul kitabi bil kias. Wa huwa hamba sahaya laki-laki yashtariku itu berkongsi ma'a hamba sahaya perempuan di dalam ilah. Apa? Karena dua-duanya dua-duanya hamba sahaya. Karena itu qalu al-abad yuqasu alal amah finiswi aidon. Hamba sahaya laki-laki dikiaskan kepada hamba sahaya perempuan, dua-duanya mendapat apa namanya setengah. Wa bihadzal qiyas khassasul umum fi qaulihi azaniyatu wazani. Dan dengan kias ini dikhususkan umum di dalam ayat azaniyatu wazani. Maka amah mukhassasatun bil ayah wal abdu mukhassasun bil qiyah. Maka dari sini kita bisa mengetahui hamba sahaya perempuan mukhassas dengan ayat, adapun hamba sahaya laki-laki mukhassas dengan kias. Oke, taksisul apa namanya? Taksisul kitab bil kias sudah. Lah taksisus sunnah bil kias apa contohnya? Memang taksisus sunnah bil kias juga terjadi. Wong taksisul kitab bis sunnah saja kitab yang lebih kuat daripada Al-Quran terjadi, apalagi taksisus sunnah dengan kitab lebih bisa terjadi lagi. Apa dalilnya? Bagaimana dia bisa terjadi? Di mana dia terjadi? Karena ada hadis mengatakan layyul wajid yahillu irduhu wa uqubatuhu. Layyul wajid. Layyu itu orang yang selalu lari, orang yang selalu berbelit. Orang berhutang, Ustadz Ammar berhutang kepada saya 10.000 ringgit. Dan saya tengok Ustadz Ammar ini uangnya banyak. Kemudian saya tagih, Ustadz Ammar, mana hutang saya? 10.000 ringgit mana? Oh nanti Habib ya, nantilah, nanti. Setiap saya jumpa dia cakapnya pasti nanti. Loh, kalau Anda tidak ada uang, tidak ada masalah. Kalau tidak ada uang, saya wajib untuk tunggu. Wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah. Kalau Anda tak punya uang, saya kena tunggu sampai Anda punya uang. Masalahnya Anda punya uang. Anda baru dapat proyek besar, untungnya sampai 200.000 ringgit. Hutang saya 10.000 ringgit mana? Nanti Habib. Jumpa lagi di kedai. Mana hutang saya? Nanti. Jumpa lagi di tandas. Mana? Nanti. Jumpa lagi. Nanti. Sampai lama-lama saya cakap, ini Ustadz Ammar nanti namanya. Ustadz Ammar apa namanya? Nanti. Karena setiap saya tagih hutang, pasti apa cakap?
nanti. Itu namanya layul wajib. Layul wajid. Lay itu orang yang selalu berkelit, wajid itu yang ada. Maknanya orang yang selalu berkelit untuk membayar hutang dalam keadaan dia punya uang, maka halal irduhu, kehormatannya itu halal. Wa ukubatuhu juga halal. Maknanya saya boleh untuk mempermalukan Ustadz Ammar. Saya tulis di Facebook, hati-hati dengan Ustadz Ammar Al nanti. Kalau dia pinjam uang jangan diberi. Kenapa? Li'annahu yukthiru min kalimati nanti. Padahal uangnya Padahal uangnya ada nanti. Nanti Ustadz Ammar mana hutang nanti Habib. Nah, belum Ustadz nanti Habib. Ustadz nanti. Saya sudah pening, saya tulis, saya buat poster Ustadz Ammar nanti. Orang ini selalu berkelit ketika ditagih untuk membayar hutang. Padahal duitnya ada. Hati-hati. Orang ini adalah orang yang tidak mempunyai harga diri. Maki-maki tidak ada masalah. Itu namanya yahillu irduhu wa ukubatuhu. Wa ukubatuhu. Maknanya dia boleh untuk disaman, dia boleh untuk dipenjara. Saya akan repot Anda ke polis karena Anda tipu uang saya 10.000 ringgit. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena Anda itu orang yang berhutang dan tak nak bayar dalam keadaan Anda itu punya uang. Dan layul wajid ini, hukum ini mencakup siapapun yang berhutang punya uang tak nak bayar, maka dia boleh dipermalukan dan direport ke polis. Siapapun itu, walaupun ayah Anda, walaupun orang tua Anda, tapi tidak boleh orang tua untuk dipermalukan. Hati-hati dengan ayah saya. Ayah saya itu kalau hutang tidak pernah nak bayar. Ayah saya ayah nanti. Kenapa? Karena setiap ditagih pasti dia cakap nanti. Itu tak boleh semacam itu. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan wasohibhuma fid dunya ma'rufa fala taqul lahuma uffin. Al-Quran mengatakan jangankan Anda mempermalukan ayah Anda. Anda cakap ayah Anda kepada emak Anda, kepada ayah Anda, nak kesini, itu saja Anda sudah berdosa. Apalagi kalau Anda mempermalukan dan mensaman ayah Anda, tetap tak boleh. Maknanya kalau ayah Anda berhutang kepada Anda, emak Anda berhutang kepada Anda, kemudian Anda tagih, dia berkelit, Anda tidak boleh untuk mempermalukan dia dan tidak boleh untuk mensaman dia. Kenapa? Cakap saja tidak boleh, apalagi mempermalukan lebih teruk daripada kata-kata karena itu menyakitkan hati kepada kedua orang tua. Maknanya itu adalah kias menyakiti hati lebih teruk dari mempermalukan lebih teruk daripada cakap daripada aspek menyakiti hati. Itu namanya kiasul aulawi. Karena itu tidak boleh Anda mempermalukan orang tua Anda kalau orang tua Anda berhutang kepada Anda dan dia ada uang dan tak nak bayar kepada Anda. Walayu huwal matel, wal wajid huwal ghani. Matel yakni menunda-nunda. Al wajid maknanya yang kaya, yang uang ada. Wal makna anna mumatolatal wajidi li sahibidin tujibu ukubatahu. Bahwasanya mumatolatul wajib berkelit atau menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu untuk membayar hutang kepada orang yang dia hutangi, kepada orang yang mempunyai hutang kepadanya, diperbolehkan menjadikan dia itu bisa untuk direport, bisa untuk disaman. Wa hadzal hukum amun yashmalu kulla wajidin walau kana. Dan hukum ini mencakup setiap orang kaya yang berhutang walaupun itu adalah ayah Anda sendiri, akan tetapi ayah dan anak keluar daripada hukum ini karena kias ala ma jaa fin nasi minan nahyi min qauli uffin lahu atsabit biqaulihi ta'ala fala taqul lahum uff. Karena ayah dan anak itu keluar daripada nas, karena ada nas daripada Al-Quran yang mengatakan Anda tidak boleh cakap kepada kedua orang tua. Dan mempermalukan kedua orang tua, mensaman kedua orang tua lebih teruk daripada kata-kata dan lebih teruk itu adalah kias aulawi.
Fayuqalu idza kana ta'fifu muharraman wa huwa akhafu anwa'il adza. Kalau seumpamanya cakap itu haram dan dia adalah paling ringannya mengganggu kedua orang tua, menyakiti kepada orang tua, fakaifa, bagaimana kalau Anda itu mensaman kedua orang tua? Itu kan menyakiti hati kedua orang tua kan. Bayangkan anak mensaman orang tuanya, sakit hati orang tua itu. Lah, kalau rasa sakit yang disebabkan kepada kata-kata saja tidak boleh, apalagi rasa sakit yang disebabkan dengan kata-kata daripada mensaman. Wahia asyaddu anwa'il adza, yakni maka bagaimana kalau ukubah sampai Anda itu mensaman kedua orang tua, merepot kedua orang tua ke polis, dan itu adalah yang paling teruk menyakiti hati kepada orang tua. Dan inilah babu taksis. Jayidan, masih ada waktu. Sekarang kita akan masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu al-mujmal wal mubayyan. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam sebuah bab, yang bab ini juga sangat penting sekali. Apa itu babul mujmal wal mubayyan? Apa itu mujmal? Yakni bab ini berkaitan tentang sebuah lafaz. Kadang-kala kita kan membahas bahasa Arab ya, membahas Al-Qur'an dan hadis. Yang mana Al-Qur'an dan hadis itu kedua-duanya adalah bahasa Arab. Yang mana bahasa Arab itu tidak semuanya itu maknanya itu jelas. Kadang-kala ada beberapa lafaz itu mempunyai beberapa makna. Terutama kalau Anda melihat antara makna dan misdak. Kadang-kala satu lafaz mempunyai satu makna dan puluhan misdak. Puluhan misdak. Kadang-kala seseorang itu tidak mampu untuk membedakan mana makna, mana misdak, dan ini adalah sesuatu yang sangat signifikan ya. Karena di dalam lafaz itu mempunyai makna dan mempunyai misdak. Kadang-kala juga di dalam satu lafaz itu mempunyai dua makna yang kita kenal dengan nama lafdun mushtarok. Lafadznya satu, maknanya dua, dan dua-duanya itu mempunyai kemungkinan 50-50, mana yang diinginkan, dan kedua-duanya mempunyai makna yang berbeza, dan lafadznya hanya satu. Tadi itu saya mengajar tafsir di Yayasan Restu, walaili idza as'as, dan malam ketika as'as. Apa itu as'as? Aqbala wa adbar, datang atau pergi. Loh iya, datang atau pergi? Ya, salah satu. Ya ima datang, ya ima pergi. Maknanya yang mana? Saya tidak tahu. Ya mungkin datang, ya mungkin pergi. Ya mungkin dua-duanya. Ya mungkin dua-duanya. Apakah kedua-duanya mungkin? Mungkin. Apakah salah satunya? Mungkin. Lah terus yang benar yang mana? Lah, selama ada sebuah lafaz yang mempunyai beberapa kemungkinan makna, maka lafaz ini dikatakan mujmal. Apa itu mujmal? Mujmal adalah sebuah lafaz yang tidak bisa Anda ketahui maknanya apa hanya dengan lafaz itu saja. Anda memerlukan instrumen-instrumen eksternal untuk mengetahui apa makna hakiki daripada lafaz tersebut. Tanpa adanya instrumen khariji, Anda tidak akan pernah tahu apa makna daripada lafaz tersebut. Anda tidak akan tahu itu yang namanya mushtarok. Suf'al mujmal huwa mahtaja waftaqara ilal bayan. Mujmal adalah lafaz yang perlu untuk dijelaskan karena lafaznya mempunyai beberapa kemungkinan, dan kemungkinan yang mana yang diinginkan oleh pembicara, yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, kita masih tidak tahu. Oke, yang menjelaskan itu apa namanya? Yang menjelaskan makna daripada lafaz yang daripada lafaz mujmal ini namanya adalah adalah mubayyin. Jadi lafaz ini diperlukan lafaz ini memerlukan penjelas. Lah, yang menjelaskan itu namanya apa? Mubayyin. Lafaz mujmal setelah dijelaskan maknanya apa secara spesifik namanya mubayyan. Lafaz mujmal yang sudah dijelaskan. Sebelum ada penjelasan, lafaz mujmal ini tidak bisa untuk dipraktikalkan. Kenapa? Karena ketika Anda nak praktikal, mesti kena jelas.
Kalau saya cakap kepada Ustadz Ammar, Ustadz Ammar, tolong pergi ke depan. Depan tuh mana, Habib? Banyak, Habib. Depan maknanya banyak. Baru ketika Anda nak praktikalkan ke depan, harus spesifik saya cakap, pergi ke depan, di depan jembatan, nanti ada kedai, pergilah ke situ untuk beli kopi O. Lah, baru jelas, baru Anda bisa praktikal. Tanpa saya cakap semacam itu, Anda tidak akan bisa untuk melakukan apa yang saya perintahkan. Wal bayan ikhraju hadzal mujmal min halatil iskan ila halatit tajalli wal ittidah. Bayan adalah Anda mengeluarkan lafadz yang mujmal ini daripada ketidakjelasannya kepada kondisi yang jelas, kepada kondisi yang jelas. Contohnya seperti ketidakjelasan di dalam qur'an fi qaulihi min qaulihi ta'ala fi bayani iddatil mutallaqah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Orang-orang perempuan-perempuan yang ditalak itu mereka kena menunggu dengan diri mereka sendiri dan tidak boleh menikah 3 quru, 3 periode, 3 waktu. Quru ini apa? Haid juga dikatakan periode, suci juga dikatakan periode. Apakah orang yang ditalak itu mesti menunggu 3 kali suci atau 3 kali haid? Kata-kata quru bisa maknanya suci, bisa maknanya apa namanya? Haid. Yang mana yang diinginkan oleh syari'? Saya tidak tahu. Jelasnya kata-kata quru mujmal. Maknanya untuk mengetahui apa yang dimaksudkan oleh syari', kita tidak bisa hanya tengok dari quru saja. Kita memerlukan instrumen-instrumen eksternal untuk membantu kita sebagai mujtahid memahami apa makna quru. Mungkin daripada hadis kah, daripada perkataan ulama kah, daripada syair-syair kah, atau apa. Yang penting kita memerlukan sesuatu di luar ayat ini untuk menentukan secara spesifik apa makna quru. Tanpa spesifik ini kita tidak bisa untuk memberi hukum kepada perempuan yang tertalak. Anda ini disuruh menunggu 3 kali suci atau 3 kali haid. Kita tidak bisa. Ya mungkin 3 kali haid, mungkin 3 kali suci. Loh iya, 3 kali apa, Habib? Saya kena kejelasan. Saya kena jelas, Habib. Tanpa ada jelas, saya tidak bisa untuk menikah ini. Fahuwa mujmalun li'anna lafdul quru' mutaraddidun fil makna bainal haidi wa tuhur lishtirakihi bainahuma lughatan. Maka kata-kata quru' ini mujmal karena lafadz quru' ini mutaraddid. Makna mutaraddid ini bisa terombang-ambing antara 2 makna, yaitu apa? Makna haid dan makna suci. Kenapa? Karena kedua-duanya berkongsi, haid dan tuhur ini berkongsi di dalam satu lafadz. Apa itu? Lafdul quru'. Fahamalahu Syafi'i alat tuhur. Syafi'i Syafi'i memaknai quru' ini tuhur, bahwasanya salah satu quru', salah satu adhar, 3 kali suci. Kenapa Imam Syafi'i membawa quru' kepada tuhur? Ada dalilnya, ada instrumen-instrumen eksternal. Ada hadis-hadis yang mengatakan bahwasanya quru' ini maknanya adalah adhar. Apa Habib hadis itu? Ya bukan di sini tempatnya. Di dalam Ahadisul Ahkam disebutkan itu. Wa yatarattabu ala hadza an takunal iddatu salasata adharin kamilah. Karena Imam Syafi'i mengatakan quru' itu adalah suci, maka iddahnya perempuan yang ditalak 3 kali suci. Adapun Imam Abi Hanifah memaknai quru' itu adalah haid. Maknanya menurut Imam Abu Hanifah salah satu quru' 3 kali haid. Maknanya perempuan kena menunggu untuk menikah lagi setelah ditarak 3 kali 3 kali haid. Wa tarattabu ala hadza an takunal iddatu salasata haidin kamilah. Wa kullun minhuma muwafiqun li jam'in minas sahabati wat tabi. Dan setiap daripada pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah itu sesuai dengan sekelompok daripada tabi'in dan sekelompok daripada sahabat. Wa kaqaulihi ta'ala. Ini ada lagi contoh tentang tentang mujmal. Apa itu? Au ya'fu walladzi biyadihi uqdatun nikah.
So, ini untuk memahami ini kita kena baca ayat daripada awal. Apa ayat daripada awalnya? Wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fanisfu ma faradtum. Jadi, kalau ada seseorang itu menikah, kalau dia menikah dengan perempuan, contohnya Zaidun menikah dengan Hindun. Zaidun menikah dengan Hindun sudah berjima, sudah lama, sudah 10 tahun baru bercerai. Nah, ketika Zaidun itu menikah dengan Hindun, mas kawinnya itu 500 juta ringgit, macam ada video itu. Saya terima nikahnya dengan mas kawin 500 juta ringgit. Semua hadirin apa namanya? Tertawa semua. Terlampau banyak itu. 500 ringgit je. 500 ringgit je, 500 juta ringgit. Ala kulit, Zaidun ini dia miliarder, dia beri istrinya itu mahar 500 juta ringgit. Setelah 10 tahun bercerai, Zaidun tidak boleh untuk ambil 1 ringgit pun daripada mahar yang dia sudah berikan kepada kepada istrinya. Problemnya apa? Problemnya sebelum Hindun dijima, jadi sudah menikah, kemudian Hindun ini haid. Belum sempat untuk malam pertama karena sedang haid. Kemudian terjadi gaduh setelah menikah 2-3 hari, belum sempat jima, gaduh. Oleh Zaidun diceraikan, Hindun ini diceraikan. Belum sempat untuk berjima. Lah, kalau belum sempat untuk berjima macam mana itu? Apakah Hindun kena mengembalikan semua maharnya? Loh, kalau mengembalikan semua maharnya, kasihan Hindunnya, malu dia, dia janda tahu, dia janda sudah. Jahit. Apakah Hindun ambil semua maharnya? Kasihan juga si Zaidun. Dia masih belum sempat mencicipi jima. Dia masih belum sempat mencicipi tubuhnya Hindun yang halal untuknya. Jadi diberikan semua ke Hindun. Kasihan Zaidunnya. Diberikan semua ke Zaidun. Kasihan Hindunnya. Hindunnya sedih. Belum apa-apa sudah menjadi janda. Akhirnya syariat mengatakan fanisfu ma faradtum. Maka diberi setengah. Jadi kalau maharnya itu 500 juta ringgit, ya diberikan kepada Zaidun, diberikan kepada Hindun 250 juta sebagai ganti kesedihan yang terjadi kepada Hindun karena terjadinya perceraian. Jayyid jiddan. Setengahnya macam mana? Illa ayyafuna. Fanisfu ma faradtum illa ayyafuna. Kecuali kalau ya'funa. Kecuali kalau Hindun, tak apalah. Balikkan semua hartanya kepada balikkan semua maharnya kepada Zaidun. 250 juta ini aku tak nak. Akhirnya kalau Hindun memaafkan dan mengembalikan dan sudahlah setengah mahar ini balikkan kepada Zaidun, maka Zaidun akan mendapatkan maharnya sempurna 500 juta. Illa ayyafuna au ya'fuwallazi biyadihi uqdatun nikah. Atau dimaafkan oleh orang yang mempunyai di kekuasaannya pernikahan. Siapa orang yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan? Ini dia. Ada yang mengatakan bahwasanya yang mempunyai kuasa untuk menikah, ya imam wali, ya imam suami. Perempuan tidak mempunyai kuasa untuk menikah. Yang menikahkan perempuan adalah walinya. Kemudian yang menerima pernikahan adalah siapa? Suaminya. So, tengok. Wa kaqaulihi ta'ala au ya'fu walladzi biyadihi uqdatun nikah. Atau dimaafkan oleh orang yang mempunyai kekuasaan di tangannya itu untuk pernikahan. Falafdu alladzi biyadihi uqdatun nikah mujmalun. Siapa sih yang mempunyai kuasa untuk menikah itu siapa? Mungkin murad bihi suami, mungkin murad bihi wali. Karena wali mempunyai kekuasaan untuk menikahkan perempuan dan suami mempunyai kekuasaan untuk menerima pernikahan. Perempuannya aku tak nak. Itu semuanya gimmick lah. Semua itu gimmick. Jangan percaya kalau perempuan, aku nak nikahkan kamu dengan amar, aku tak nak. Gimmick.
ayah, wali lebih mengetahui apa ya? Maslahat untuk anaknya. Saya ini ayah. Saya tidak akan mau anak perempuan saya ini apa namanya? Anak perempuan saya ini susah. Ketika saya melihat, oh Ammar adalah seseorang yang baik, saya akan nikahkan anak perempuan saya kepada Ammar. Kemudian anak saya tanyai, engkau mau tak dengan Ammar? Aku tak nak, aku tak nak, aku tak nak. Pergi sana. Ammar, aku nikahkan. Sudah, akad nikah terselesaikan, akad nikah terjadi. Aku cakap, nak, suamimu Ammar. Selesai. Walaupun anak ini tak nak, tetap suami menantuku adalah apa namanya? Ammar. Selesai masalah. Selesai apa namanya? Masalah. Perempuan tidak mempunyai kemampuan untuk menolak. Kenapa? Karena saya sebagai ayah mengetahui maslahat anak saya lebih daripada anak saya mengetahui maslahatnya. Karena perempuan itu mudah tertipu. Karena itu ada istilah namanya buaya darat. Betul apa tak, Ustaz Ammar? Ada yang namanya istilah itu, namanya buaya. Perempuan itu, Anda nak buat, oh, Masya Allah, wajahmu cantik sekali, Dek. Aku nak hidup denganmu selama-lamanya. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki diberikan. Ujung rambut sampai ujung kaki apa namanya diberikan. Subhanallah. Itu adalah apa namanya? Perempuan itu mudah untuk tertipu. Mudah untuk apa namanya tertipu. Dan laki-laki suka untuk menipu. Banyak yang suka untuk menipu. Laki-laki yang suka menipu ini kita kenal dengan namanya buaya darat. Kamu ini tak tahu, nanti kalau kamu pilih sendiri, jangan-jangan yang kamu pilih itu buaya darat. Pilihanmu dan pilihanku lebih baik pilihanku. Karena aku bisa tahu mana buaya darat, mana yang bukan buaya. Kenapa? Karena dulu aku juga ex buaya darat, jadi aku tahu mana yang apa namanya, mana yang buaya darat. Engkau diam aja lah, engkau diam, engkau terima jadi suamimu itu best, itu kan. Tapi nanti aku tak cinta setelah menikah, bukan sebelum menikah. Kalau cinta sebelum menikah itu banyak bohong, percaya dengan saya. Berapa banyak kawan-kawan saya itu apa namanya punya girlfriend 5-6 tahun, tak menikah pun. Setelah menikah 2 tahun, 3 tahun bercerai. Wih, engkau girlfriend engkau 6 tahun, ketika menikah 3 tahun. Subhanallah, jodoh hanya sampai sini. Satunya lagi tak pernah berpacaran. Maknya cakap, engkau menikah, bagaimana perempuan itu menikah? Sampai mati tetap dengan istrinya yang sama. Maknanya pernikahan itu terjadi, apa namanya? Cinta itu yang hakiki terjadi setelah pernikahan, bukan sebelum apa namanya? Pernikahan. Majority semacam itu. Kenapa? Karena Allah mengatakan kalau anta nak sakinah mawaddah warahmah, ikuti SOP yang benar. Menikahlah dulu, Allah akan beri sakinah mawaddah warahmah. Bukan Anda cari sakinah mawaddah warahmah sebelum menikah, kemudian Anda membawa sakinah mawaddah warahmah sebelum menikah kepada setelah pernikahan. Itu SOP yang salah. Akhirnya banyak terjadi perceraian. Karena itu pilihan perempuan, karena sering tertipu dengan buaya darat, lebih dikedepankan pilihan walinya. Walinya yang berhak untuk menikahkan perempuan. Suami yang menerima pernikahan itu jadi perempuan tidak ada kena-mengena di situ. Tidak ada kena. Kenapa? Karena walinya yang bertanggung jawab. Oke, au ya'fu alladzi biyadi uqdatun nikah. Atau dimaafkan yang mempunyai kuasa untuk menikah. Siapa yang mempunyai kuasa untuk menikah? Apakah suami atau wali? Imam Syafi'i mengatakan suami. Ya udahlah kalau seumpamanya saya apa namanya menceraikan istri saya, ya sudahlah. Setengah mahar ini biar diambil juga oleh apa namanya istrinya. Maknanya istrinya akan mendapat mahar kamil. Atau walinya oleh istrinya dimaafkan, oleh Hindun dimaafkan, lah yang 250 juta kembalikan kepada ex suami saya. Walinya, enak saja Anda. Saya yang malu tahu. Saya yang malu. Terjadi semacam ini. Tak boleh. Ketika tidak boleh, tidak dikembalikan. Dan makna yang kedua ini adalah makna yang diambil oleh Imam yang pertama adalah diambil, yakni az-zawj, diambil oleh Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Yang kedua adalah Imam Malik. Jayyid jiddan. Saya kira cukup. Dengan ini sudah babul
taksis, dan kita sudah masuk di babul mujmal wal mubayyan. Insya Allah yang akan datang kita akan masuk babu an-nasu wal wadhahir. Sekarang kalau ada yang tanya silahkan. Baik, saya nak bertanya. Silakan. Tadi berkaitan dengan takhsisul kitab wa sunnah bil qiyas. Jadi Oke. cara takhsis dia menggunakan macam kaedah mantik yang ada muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, macam tu ke Habib? Memang semuanya akan semacam itu. Jadi ketika Anda praktikal nanti kan ada muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, itu SOP standarnya semacam itu memang. Memang semacam itu. Ini muqaddimah ula, ini muqaddimah tsaniyah. Natijahnya apa? Memang semacam itu nanti. Ini cuma caranya secara global. Oh, maknanya Al-Quran bisa ditaksis dengan kias. Oke, globalnya semacam itu. Sekarang sila praktikal. Anda mesti menggunakan apa namanya? Mantik. Pasti semua itu semacam itu. Ayo. Silakan nak tanya lagi. Satu lagi Habib. Silakan. Boleh tak kalau untuk yang lafaz mubayyan tu, okey. Jadi kalau lafaz mujmal tu untuk menjadi mubayyan, dia bukanlah sekadar untuk lafaz. Maksud saya boleh menggunakan macam sifat ke, faham tak Habib? Maksudnya Sifat macam mana ya ni? contoh macam satu lafaz, lepas tu dia ada disifatkan. Adakah selepas lafaz tu disifatkan dia menjadi lafaz yang mubayyan? Bisa, tidak ada masalah. Cuma masalahnya Anda ambil sifat itu dari mana? Lafaz ini mujmal. Kita tidak tahu maknanya apa. Oke, untuk mengetahui maknanya kita kena tambah sifat. Mumtaz, setelah ada sifat, kita tahu makna lafaz ini secara spesifik. Cuma tinggal pertanyaannya, Anda ambil dari mana sifat itu? Tidak semua sifat bisa Anda jadikan mubayyin, penjelasan untuk mujmal. Karena Anda itu nak mengetahui lafaz Allah. Anda nak mengetahui makna daripada lafaz syari'. Anda tidak boleh ambil daripada luar lafaz syari'. Oh, saya untuk mengetahui lafaz syari' ini, saya nak ambil sifat daripada Azri. Tidak boleh. Apa kena mengenal lafadznya Azri dengan lafadznya syari'? Tidak boleh. Instrumen di luar kitab wa sunnah, walaupun dia di luar kitab wa sunnah, tapi tidak boleh keluar daripada adilatus syari'. Oh, di hadis ada lafadz mubayyan. Daripada hadis ini ada lafadz mubayyan. Anda kena keluar daripada hadis ini, Anda tengok hadis-hadis yang lain. Anda tengok ayat-ayat yang lain. Anda tengok kias-kias yang lain. Apakah ada daripada ribuan ayat dan ribuan hadis dan ribuan kias dan ribuan ijma ini satu lafadz, satu makna yang bisa untuk menjelaskan lafadz mujmal yang ada di dalam hadis yang saya ada problem di dalamnya? Oh, ada. Anda ambil lafadz itu, Anda letak di sini. Akhirnya karena ada lafadz itu, lafadz yang ada di hadis ini menjadi apa namanya? Mubayyan. Itu pun nanti prosesnya kompleks. Sangat kompleks sekali kok prosesnya itu. Ini hanya globalnya semacam itu ya. Ini maknanya untuk menjelaskan makna daripada sebuah lafadz, Anda kena pergi ke hadis-hadis yang lain. Tapi realnya Anda kena tengok ribuan hadis, Anda kena tengok ribuan ayat, Anda kena tengok ribuan kias, Anda kena tengok ribuan ijma. Daripada ribuan nusus ini, Anda kena cari satu yang kompatibel untuk yubayyin lafadz mujmal yang ada di hadis yang Anda sedang hadapi. Bukankah itu perkara yang susah, Ustadz Ammar? Sangat susah sekali itu. Karena itu saya tengok orang-orang Wahabi itu cakap nakhud bil kitabi wa sunnah. Orang-orang cakap semacam itu tidak paham bagaimana proses untuk ambil hukum daripada kitab wa sunnah. Sangat-sangat kompleks sekali. Wallahu a'lam. Karena kita melihat Al-Quran ini apa namanya satu sistem. Maknanya bukan hadis sendiri, Quran sendiri, kias sendiri. Oh tidak. Semua ini adalah apa namanya satu sistem. Karena ada keterkaitan. Maknanya Quran keterkaitan dengan sunnah dengan kias dengan ijma itu terus macam itu. Maknanya untuk mengetahui hukum di satu ayat, Anda kena tengok ayat-ayat yang lain, hadis-hadis yang lain, kitab-kitab apa namanya kias dan ijma yang lain. Baru Anda bisa untuk mengetahui apa
yang sebenarnya diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam ayat atau hadis ini. Baru bisa semacam itu. Wallahu a'lam. Sila. Ada soalan di chat. Salam Habib. Di zaman Salam. A'imah Arba'ah itu sudah ada ke ilmu mantik yang mana mereka gunakan dalam kias? Zaman A'imah Arba'ah. Ada. So, ilmu mantik itu bezakan antara makna daripada ilmu mantik dan ilmu mantik yang ada di dalam kitab-kitab. Di dalam A'immatul Arba'ah, ilmu mantik adalah cara bagaimana mereka itu berpikir. Bes. Cara bagaimana mereka itu berpikir. Kalau Anda nak tanya ilmu mantik, kitabnya itu ada sebelum A'immatul Arba'ah. Itu ada sejak zamannya Aristoteles itu. Kitabnya itu ada sejak zamannya Aristoteles. Ada mula terjemah di zamannya Abdullah ibn Muqaffa. Akan tetapi sebelum diterjemahkan, para ulama sudah menggunakan ilmu mantik untuk berpikir, walaupun mereka tidak membukukannya. Tapi caranya, maknanya sudah mereka pakai. Kemudian ketika dan dipakai secara alami oleh para ulama. Kenapa? Karena para ulama itu pandai-pandai. Kita yang bodoh-bodoh ini, nak catch up ulama, tidak bisa dengan cara berpikir kita sendiri. Karena itu kita kena menggunakan cara pikir mereka. Lah, cara pikir mereka itu dibukukan di dalam sebuah kitab, sebuah ilmu. Namanya ilmu mantik. Dulu ulama-ulama tak perlu buku itu. Kenapa? Kenapa saya kena baca? Kenapa saya kena baca ilmu mantik? Saya kira ini adalah apa yang saya pakai untuk berpikir sehari-hari. Maknanya, ilmu ini sudah sebati dengan saya. Anda nak belajar cara makan kah? Untuk apa? Makan kena Anda buka mulut, tutup. Buka, tutup. Untuk apa? Saya tak belajar pun saya sudah tahu bagaimana cara makan. Kenapa? Sudah sebati dengan saya. Sudah insting saya. Sama ulama-ulama zaman dahulu, mantik itu sebagai insting mereka. Cara berpikir mereka. Kita bukan ulama. Kita kalau nak catch up ulama, kena tahu bagaimana cara berpikir mereka. Karena itu orang-orang itu belajar agama 10 tahun, 20 tahun, tak pandai-pandai. Mau tahu contohnya? Banyak, saya tak sebut orangnya. Banyak, saya tengok-tengok ustadz-ustadz. Berapa tahun pondok? 20 tahun. Skill biasa aja. Biasa ya nih. Kenapa? Karena dari awal dia tak guna cara berpikir ulama. Kalau Anda buat cara berpikir, guna cara berpikir ulama, saya belajar lama lah. 4-5 tahun, 6 tahun paling lama Anda sudah menjadi alim dengan cara yang benar ya. Dengan cara yang benar. Masalahnya kita belajar bukan dengan cara yang benar. Cara berpikir kita masih macam budak-budak kecil. Masih dengan cara berpikir bukan mantiki. Karena itu kita nak kecap kalamnya ulama, tak boleh. Nak paham kalamnya ulama, susah. Pemahaman kita sering salah. Kenapa? Karena kita tak gunakan mantik sebagai asas bagaimana cara kita memahami kalamnya ulama. Yang mana dulu ulama berpikir menggunakan mantik, menulis juga menggunakan mantik, cakap menggunakan mantik. Kita pahami kalam mereka tidak menggunakan mantik. Karena itu banyak yang salah paham. Wallahu a'lam. Ada yang nak tanya soalan lagi? Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Saya ingin tanya tentang takhsis Alkitab bil kitab. Di dalam kitab yang kawan ini didatangkan contoh bagi perempuan yang perlu iddah 3 quru, betul? Betul. Walaupun saya ada rujuk kitab yang lain, diberikan contoh pada qaulih ta'ala wala tankiqul musyrikat. Okey. Kemudian ditakhsiskan musyrikat itu dengan qaulih ta'ala yang lain, itu wal muhsanat minal ladzina utul kitaba min qablikum. Saya nak tanya, dia kata wala tankiqul musyrikat, ditakhsiskan musyrikat ni dengan al muhsanat. Maksudnya janganlah nikah perempuan musyrik, iaitu yang al-muhsanat, yang telah berkahwin. Jadi Anda baca ayat yang kedua sempurna. Baca ayat kedua dengan sempurna. Apa yang kedua? Ayat kedua? Al-muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Ada huwa, bukan muhsanatnya, utul kitabnya. Utul kitabnya, bukan muhsanatnya. Ayat yang pertama macam ini, Tuan. Wahai orang-orang muslim, laki-laki yang bujang, macam Ammar, macam Azri,
Jangan kalau nak menikah cari muslimat, jangan cari musyrikat, jangan cari perempuan-perempuan yang musyrik. Kenapa nanti perempuan-perempuan yang musyrik itu akan didik anak anta juga menjadi musyrik karena anta pergi keluar rumah, anak anta dengan siapa? Dengan istri anda yang musyrik kan? Hadza huwa. Jangan menikahi perempuan-perempuan yang musyrik hatta yu'minna, sampai dia masuk Islam dulu. Sebelum musyrik, jadikan dia mu'alaf. Sebelum Anda nikahi, jadikan dia mu'alaf dulu. Setelah dia mu'alaf, baru Anda nikahi. Oke, kalau dia musyrik, tetap musyrik. Apakah boleh seorang muslim menikahinya? Tidak boleh selama dia musyrik, tak kisah apapun dia. Musyrik daripada Nasrani kah, daripada Yahudi kah, daripada Hindu kah, daripada ini, tidak boleh Anda nikahi. Ayat yang pertama semacam itu, Tuan. Ayat yang kedua mengatakan, wal muhsonatu minal ladina utul kitab. Boleh Anda nikahi perempuan-perempuan yang muhson, yang tidak berzina daripada utul kitab. Utul kitab ini, yakni ahlul kitab, musyrik. Ahlul kitab kan juga musyrik kan. Orang-orang Nasrani mengatakan Tuhan itu 3. Kan musyrik kan? Boleh Anda nikahi. Boleh Anda nikahi. Maknanya musyrikah ahlul kitab keluar daripada umumul musyrikat. Itu namanya taksis Tuhan. Yang seharusnya musyrikat ahlul kitab tidak boleh dinikahi dengan ayat yang pertama, dikeluarkan hukum musyrikat dengan ayat yang kedua, akhirnya musyrikat ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani perempuan, boleh Anda nikahi dengan syarat-syarat yang khas. Itu namanya taksis Tuhan. Paham? Paham, Habib. Bukan musonatnya, tapi utul kitabnya itu. Ayo. Dah Habib. Sama-sama. Ada apa? Apa lagi? Nak tanya? Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya tentang lafaz yang ada misdar tu Saya ingin macam mana menjawab Habib? juga. Apa? Lafaz yang ada misdar tu macam mana Habib? Lafat yang ada Misdar. bukan misdar, misdak dengan kof, Oh, bukan misdar. dengan ro. Ada makna, ada misdak. Contohnya dolim. Apa itu dolim? Adzulmu itu meletakkan sesuatu di selain tempatnya. Itu makna dulum. Misdaknya apa? Mencuri, itu dolim. Kufur, itu dolim. Berzina, itu dolim. Durhaka kepada orang tua, dolim. Maknanya arti daripada kata dolim, Anda meletakkan sesuatu selain pada tempatnya. Aplikasinya banyak sekali. Semua maksiat adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Karena semua anggota tubuh Anda diciptakan untuk taat. Ketika Anda meletakkan anggota tubuh Anda di dalam maksiat, Anda meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itulah yang namanya apa? Misdak dan makna. Anda kalau memahami ini, Anda akan tahu bagaimana cara tafsir mutaqaddimin dan mutaakhirin. Mutaqaddimin biasanya tafsir dengan misdak, mutaakhirin tafsir dengan makna. Wallahu a'lam. Hal-hal semacam ini biasanya awal-awal kelas sudah saya jelaskan lah antara misdak dan makna. Apa itu misdak, apa itu makna? Coba rujuk kelas saya. Kelas ini ketika saya cakap pasal umum dan mutlak. Ketika babul am, saya jelaskan apa itu makna, apa itu. Dan ini krusial sekali ya, krusial sekali. Banyak orang tak paham pasal makna, pasal misdak. Wallahu a'lam. Syukran Habib. Sama apa lagi? Sudah? Oke? Cukup? Jadi dan jumpa lagi di kelas yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi.